Selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan hasil hibah kami yang berjudul Pengembangan Model Bisnis Koperasi Unit Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh 5 orang tim, yaitu saya sendiri, Profesor Jamhari, kemudian Dr. Sri Penny Wastuningsih, kemudian Dr. Najmu, Pak Gilang, dan juga Pak Sugiarto. Sebagaimana kita ketahui bahwa Koperasi Unit Desa merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi pertanian, namun seiring berjalannya waktu, peran dan relevansi KUD mengalami penurunan. Oleh karena itu, revitalisasi KUD sangat diperlukan untuk membangun kembali kelembagaan petani yang kuat. Salah satu kegiatan tersebut adalah pengembangan model bisnis KUD yang relevan dan adaptif, dan ini merupakan bentuk dari tanggung jawab Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM sebagai lembaga yang melahirkan KUD ini. KUD pernah jaya di tahun 84 sampai tahun 98, tetapi kemudian mengalami pasang surut, sehingga saat ini kita perlu melakukan revitalisasi terhadap KUD ini. Ada 2 tujuan utama yang ingin kami jawab dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi model bisnis KUD saat ini, kemudian yang kedua menyusun strategi pengembangan bisnis KUD. Metodologinya, kami memilih Kabupaten Sleman, kemudian dipilih 5 KUD yang representatif mewakili wilayah Barat, Timur, Tengah, dan Utara Selatan. Oleh karena itu terpilih KUD Kalasan, KUD Pakem, KUD Minggir, KUD Gamping, dan KUD Tempel. Kemudian dari 5 KUD itu diwawancarai 79 anggota KUD, 26 pengawas, pengurus, karyawan, dan juga dari Dinas Koperasi. Nah, dari kajian yang kami lakukan, kita bisa lihat bahwa aset atau aktiva dari KUD ini memang mengalami penurunan. Jadi kalau di rata-rata aset atau aktiva KUD saat ini adalah 1,892 miliar per KUD per tahun. Nah, ini tentunya jauh sekali dengan kondisi waktu zaman jaya-jayanya KUD. Demikian pula kita bisa lihat di situ bahwa SHU KUD ya sekitar 24,8 juta per tahun. Nah, tentunya ini masih jauh dari apa yang ideal. Nah, kemudian juga kita lihat dari data yang ada, ternyata sekarang ini tinggal 2 KUD dari 5 KUD itu yang masih memiliki usaha agribisnis. Padahal dulu 100% usaha KUD itu agribisnis, tapi sekarang ternyata tinggal 40%. 60% itu sudah tidak memiliki usaha agribisnis lagi. Dan kalau kita lihat seberapa besar kontribusi pendapatan yang berasal dari agribisnis itu hanya 15%. Dan di dalam kajian ini ada 2 KUD yang menggunakan memiliki usaha agribisnis, kita bisa lihat yaitu di Pakem dan Minggir dengan rata-rata dan besaran nilai dari pendapatan dari agribisnis hanya sekitar 10,4 juta dan juga 28,7 juta. Nah, ini kira-kira gambaran KUD saat ini. Nah, kecuali itu kita juga bisa tahu bahwa ternyata pengurus pengawas KUD sudah cukup tua. Nah, kemudian yang kedua kita ingin melihat strateginya, kita bisa lihat dengan mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, kemudian peluang dan ancaman. Setelah kita mapping, ternyata memang bagaimana mengembangkan KUD ke depan itu berada di kuadran 3, yaitu WO, banyak weakness-nya, kemudian juga tapi ada peluangnya. Jadi KUD yang ada sekarang itu masih cukup peluangnya besar itu untuk dikembangkan. Tetapi memang kelemahan internal KUD ini cukup besar. Sehingga di dalam kajian ini kami menyimpulkan bahwa hanya 40% KUD yang memiliki usaha agribisnis, kemudian kontribusi pendapatannya dalam kategori rendah, tetapi persepsi pemangku kepentingan terhadap unit usaha agribisnis itu masih sangat baik.
Nah, strategi prioritas yang harus dijalankan ke depan adalah di kuadran 3, yaitu WO, Weakness Opportunity, antara lain melalui regenerasi pengurus, pengawas, ataupun pembuatan unit usaha otonom untuk calon penerus, jadi generasi muda, kemudian penggabungan beberapa KUD yang selanjutnya membuat perusahaan korporasi seperti PT, CV, atau yang lainnya. Demikian kajian kami, semoga bermanfaat bagi kita semua.